ya Bu Nurul sudah menyediakan waktunya untuk berdiskusi dengan saya pada siang hari ini. Iya Bu. Bu Nurul, dari 4 kasus yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Bu Nurul berdiskusi mengenai kasus yang pertama ya. Iya Bu Lisa. Oke, saya akan bacakan kasus yang pertama ini tapi secara cepat saja, yaitu tentang kasus Ibu Tati ya Bu. Iya Bu Lisa. Kasus Ibu Tati, guru kelas 5, rekan kerja dari Bu Nurul, ya kelasnya paralel, kemudian ruangan kelasnya juga bersebelahan dengan Bu Nurul, ya. Bu Nurul ini terkenal disiplin, Bu Tati ini terkenal disiplin dan cenderung galak, juga pekerja keras, dan murid-muridnya selalu mendapatkan nilai yang baik. Sebagian murid sangat takut pada Bu Tati, dan sebagian lain dapat menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua juga hormat pada Ibu Tati, sangat menghargai Ibu Tati. Suatu ketika Bu Nurul mendengar seorang murid menangis. Dia ada di luar kelas Bu Tati dan berlutut di atas bebatuan di hari yang panas. Bu Nurul melihat Bu Tati tampaknya tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan mengajar seperti biasa. Namun terlihat bahwa beberapa murid mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis. Apa yang akan Bu Nurul lakukan? Bagaimana Bu pendapatnya? Ya baik Bu Lisa. Saya akan menemui Bu Tati untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut. Nah, saya akan bertanya kepada Bu Tati, apa toh yang sebenarnya terjadi? Saya akan mengatakan, apa yang dilakukan Bu Tati itu tidak benar. Menurut saya, dengan memberi hukuman terhadap siswa secara fisik, itu sudah tidak bisa dilakukan Bu pada zaman sekarang ini. Nah, saya memutuskan seperti ini karena saya berprinsip dalam mendidik anak itu tidak boleh pakai kekerasan. Dan kok bisa murid sudah menangis, kok tidak dipedulikan? Bukankah begitu Bu Lisa? Terima kasih Bu atas tanggapannya. Saya juga akan menanggapi Bu Nurul. Ya, saya setuju dengan pernyataan Bu Nurul tadi bahwa untuk zaman sekarang ini memang dalam menangani siswa sudah tidak cocok ya dan tidak sesuai untuk diberikan hukuman secara fisik sampai menangis, sampai ditempatkan di tempat yang panas. Jadi dari tanggapan yang sudah Bu Nurul sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan ya Bu, Iya. bahwa Bu Nurul itu dalam menyelesaikan permasalahan menerapkan prinsip atau nilai-nilai yang Bu Nurul anut, yaitu Bu Nurul punya prinsip bahwa Bu Nurul tidak akan memakai kekerasan dalam mendidik anak. Betul begitu Bu Nurul? Betul Bu Lisa. Kalau saya ada sedikit perbedaan dengan cara penyelesaian yang dilakukan oleh Bu Nurul. Bagaimana kalau tanggapan Bu Lisa? Dalam penyelesaian permasalahan kasus Bu Tati, saya akan berpikir berbasis pada peraturan. Artinya saya akan mengacu apakah dalam peraturan memang diizinkan untuk memperlakukan penanganan siswa seperti yang dilakukan oleh Bu Tati. Ya, kita tahu bahwa di dalam sekolah kita tentu tidak diizinkan seperti itu. Oleh karena itu, hal-hal yang akan saya lakukan adalah seperti ini. Yang pertama, saya akan menenangkan siswa terlebih dahulu. Mungkin saya akan mengajak yang menangis tadi di tempat yang lebih tenang, ditenangkan dulu supaya juga tidak menarik perhatian siswa yang lain. Kemudian saya akan berbicara kepada Bu Tati, tapi tentu setelah jam pelajaran usai. Saya akan meminta maaf karena seolah-olah saya seperti melakukan semacam kayak ikut campur. Itu kan siswa kelasnya Bu Tati, ya kok saya ikut campur, ikut menangani begitu. Kemudian dengan nada rendah saya akan mengingatkan kembali Bu Tati pada peraturan kelas kita. Ya tentu apabila kita ini sudah berkomitmen untuk taat pada peraturan kelas, maka harapan saya pun Bu Tati dapat memahami. Ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah di dalam rapat sekolah
saya akan mengajak rekan-rekan dan kepala sekolah untuk kembali mengingat kembali peraturan sekolah bagaimana penanganan terhadap siswa. Begitu Bu Nurul. Oh ya, lengkap sekali Bu Lisa dalam menyelesaikan permasalahan ya. Mungkin untuk selanjutnya saya akan bertanya Bu, Silahkan Bu. faktor-faktor apa saja sih yang menentukan Bu Lisa berpendapat seperti itu? Oh ya Bu Nurul, faktor-faktor yang mempengaruhi saya dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika terkait dengan kasus Bu Tati adalah yang pertama, saya menggunakan nilai kebajikan, menghargai, empati ya. Apabila kita melihat ada siswa kita panas-panas, nangis, dan kita membiarkan saja, tidak timbul rasa belas kasihan, empatinya bagaimana, tentu itu sungguh tidak tepat ya. Kita menempatkan siswa juga posisi yang sama, harus kita hargai. Kemudian yang kedua, mengenai dengan Bu Tati, tentu ketika saya mengkonfrontkan langsung dengan Bu Tati dan murid-murid lain melihat, itu kan berarti saya tidak memiliki rasa menghormati kepada Ibu Tati. Oleh karena itu, ketika penyelesaian dengan Bu Tati, saya membicarakan di luar jam pelajaran, di mana tidak ada orang yang melihat, dengan nada yang rendah ya. Kemudian terkait dengan peraturan, bagaimana cara menangani siswa, nah ini adalah dengan nilai komitmen. Tentunya saya juga harus menegakkan komitmen saya sendiri dan juga rekan-rekan guru, juga kepala sekolah tentang peraturan bagaimana penanganan terhadap siswa. Begitu Bu Nurul. Oh iya Bu Lisa, terima kasih untuk kesempatan sharingnya. Jadi saya mulai memahami Bu penyelesaian kasus dilema etika. Sama-sama Bu Nurul, lain waktu kita belajar kembali ya. Iya Bu.